sepertinya berjalan di tempat. Nah, Heri Amalindo ini kan dipersepsikan masyarakat itu bagian dari gubernur terdahulu, dukungan dari keluarganya. Nah, apakah ini bisa menjadi kuda hitam juga nih, pesaing juga nih, karena para pendukung gubernur sebelumnya juga banyak juga kan, kayak gitu. Artinya bisa tidak ini disandingkan sehingga akan memberikan perlawan juga yang tangguh. Kenapa? Karena berkaca tadi, ada yang menganggap, oh kok pembangunan biasa-biasa aja nih. Meskipun secara statistik yang Bang Tareh katakan tadi, ada peningkatan-peningkatan di beberapa sektor. Fakta, ya. Itu fakta ya, di beberapa sektor. Tetapi ada juga yang mempertanyakan itu. Nah, bagaimana menurut pandangan Bang Tareh? Dia jadi bupati, saya jadi anggota dewan, saya tak posisi. Bagaimana sikap Mawardi? Tapi ingat, yang namanya Gerindra itu, apabila sudah ada instruksi. Salah satu tim suksesnya Herman Deru dulu ya. Nah, kita ingin dengar bisik-bisik deh. Sebagai orang yang pernah di tim itu dulu, dan cukup dekat juga dengan tim di Herman Deru. Bagaimana sebenarnya situasinya sebenarnya? Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Hari ini kita kembali kedatangan 3 tamu spesial. Orang-orang yang biasa berkecimpung di civil society. Di sebelah kanan yang paling ujung, itu ada Iskandar Sabeni, seorang advokat, ketua umum Bung Baja, dan 2 kali menjadi anggota DPRD Indralaya. OI. Organilir. Di sebelahnya itu Dr. Tareh Rashid. Assalamualaikum. Rektor Universitas IBA, juga bengawan aktivis, dan juga menjadi tenaga ahli, tim ahli di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Di samping saya, ini biasa dipanggil Bung Roska. Nama kepanjangannya Romlan Zakaria. Assalamualaikum. Politisi yang sangat lihai. Saat ini menjadi tenaga ahli di DPRD Sumatera Selatan. Hari ini kita bincang tentang gubernur harapan rakyat Sumatera Selatan. Saya ke Bang Tareh dulu. Bang Tareh ini selain rektor, beliau juga memang di bidang sosiologi masyarakat, ya, Bung. Yuk. Ini 8 bulan lagi lah, 1 tahun ini lah ya. Ya. Ini kan akan ada juga pilkada nanti serentak, Ya. baik gubernur maupun wali kota dan bupati. Bung, kalau Bung potret di Sumatera Selatan nih, Kota Palembang khususnya lah, sebenarnya kinerja gubernur terdahulu Herman Deru menurut Bung bagaimana itu? Ya kalau kita lihat dari hasil survei ya, biar agak objektif. Meskipun survei ini udah cukup lama ya. Di dalam survei itu dijelaskan bahwa tingkat popularitas Herman Deru masih hampir 90-an ya. 90%. Iya. Tingkat keterkenalan. Ya, popularitas. Popularitas ya. Nah, kemarin itu kan masih ada Dodi ya. Dodi itu membayang-bayangi gubernur sebenarnya antara 70-80 dia kan. Kemudian ada Edi Santana, nomor 3 kalau nggak salah Pak Mawardi. Mawardi nomor 3. Kemudian disusul oleh Edi Santana. Giri dengan Edi Santana ya, sebagai tokoh-tokoh yang pernah calon sebagai gubernur Sumatera Selatan ya. Nah, di peta 2024 nanti
ini kan yang kita lihat ini kan ada beberapa nama yang muncul ya, untuk gubernur ini. Untuk gubernur ya. Selain Herman Deru itu mungkin berpasangan dengan yang lama ya, Pak Mawardi itu. Kemudian ada nama bupati dari Pali. Gitu. Pali. Heri Malindo ya. Heri Malindo, tapi ada juga saya dengar dari Jakarta ya, yang akan muncul, kok nggak salah dari Golkar. Ya. Nah, tapi kan nama-nama ini kan belum. Mereka harus melakukan kerja-kerja politik yang besar kan, untuk meningkatkan popularitasnya kan. Nah, yang menarik, ini kan ada himpitan dengan partai politik. Ya. Gitu. Andai kata Herman Deru berpasangan dengan Mawardi itu. Mawardi ya. Nah, Mawardi ini kan sekarang kan berada di partai politik Gerindra selaku Dewan Penasehat kalau nggak salah itu. Ya, Dewan Pembina itu. Nah, kemudian Herman Deru sebagai ketua Nasdem di provinsi itu. Nah, andai kata peta politiknya begini ya, andai kata Komisi Indonesia Maju KIM ya, Gerindra di situ, ini andai kata ini kita bicara menang gitu. Nah, biasanya Prabowo selaku ketua partai, apalagi presiden dia kan, dia akan menginstruksikan kader-kadernya untuk menjadi SS1. Nah, gitu. Tidak menjadi apalagi presiden aja, dia sudah menuntut agar kadernya sebagai gubernur kan gitu. Kalau gubernur Aswari kan. Aswari ya. Nah, apalagi dia jadi presiden. Iya. Dan partainya menang lagi nanti. Andai kata menang. Nah, berarti kan ada dua figur nih. Artinya Herman Deru dengan Mawardi akan berdiri sendiri kan. Berarti kalau umpamanya ada Heri Malindo, kemudian ada Mawardi, ada gubernur. Berarti ada 3 pasang. Ada 3 pasang. Ya, itu peta ke depan. Tetapi andai kata Anies Baswedan juga menang, itu juga problem juga kan. Kan gitu kan. Jadi saya lihat amat bergantung kedewasaan para pemimpin partai pada akhirnya. Apakah kedewasannya akan menentukan macam mana mereka melakukan semacam kerjasama ketika dia mencalonkan sebagai gubernur, kan gitu kan, tinggal pilihan sebagai SS1 atau wakil, kan begitu kan. Nah, ini yang kita lihat problem kedepannya itu. Artinya realitas politik itu tidak bisa dihindari. Iya, andai kata tadi terjadi kan. Betul. Karena secara fasum politik ini mereka beda nih sudah nih. Benar, partai politik pasti tetap ingin agar kader-kadernya menduduki posisi-posisi strategis di berbagai daerah. Betul. Kan gitu kan. Ingin menunjukkan bahwa partainya berhasil kan begitu kan dalam mendorong kader-kadernya untuk menduduki posisi-posisi strategis di berbagai daerah. Bang Tareh mengatakan belum tentu dong nanti kemungkinan antara Herman Deru dengan ada kemungkinan. Andai kata tadi kalau andai kata peta politiknya berubah, ada kemungkinan tidak berpasangan gitu. Ada kemungkinan bisa maju masing-masing. Iya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi ini kan orang ini kan udah punya chemistry lah dalam 5 tahun ke depan ya. Payung partai politik yang mereka dapatkan ini kan dulu kan masing-masing nggak punya partai kan. Iya. Saya kira dengan chemistry yang lama, saya kira ini juga menjadi pertimbangan mereka. Ya. Mungkin ada negosiasi tapi kan quote and quote selalu yang kita lihat ketika partai sudah bersikap, artinya yang ke bawah harus ikut biasanya kan seperti itu. Nah, Pasumnya kita lihat. Betul. Patsun partainya kan gitu. Tapi saya yakin kalau umpamanya ada pertimbangan tersendiri, mungkin ada dialog politik gitu di antara elit politik gitu. Tapi kan suasananya saat itu kan dengan begitu konstelasi politiknya begitu tinggi saat ini, persaingan luar biasa tinggi antara Prabowo Gibran, Anies Muhaimin, Ganjar dengan Mahfud. Ini kan tinggi nih. Betul, tensinya kan naik nih. Betul. Sedangkan masa-masa itu juga masih masa-masa tensi nih. Betul. Iya kan? Betul. Artinya era itu tuh, masa itu tuh masih egosentrisnya masih kuat. Betul. Tuh. Jadi warna politik di Pilpres amat menentukan juga warna politik di tingkat lokal. Di tingkat lokal. Okay. Itu kira-kira gitu. Ingin tegas. Prediksi Bang Tareh. Kemungkinan dua tokoh ini
berpasangan lagi tidak? Nah, ini prediksi aja nih, ini prediksi. Amat bergantung tadi peta politik di tingkat nasional. Ya. Jika ini pertanyaan ini clue-nya. Ya, jika Kim itu memenangkan kompetisi di Pilpres, ada kemungkinan masing-masing berjalan. Atau kalaupun mau, Herman Deru jadi wakil Mawardi. Mungkin ya itu. Itu nggak boleh. Itu jadi problem tadi. Nah, tapi kalau umpamanya juga Nasdem yang pengusung Anies menang, tetap ada dialog politik, gitu kan. Jadi di sini amat bergantung kepada kedewasaan, kedewasaan pimpinan-pimpinan partai ini, apakah mereka bersatu dalam artian bagaimana memajukan Sumsel, atau mereka tidak bersatu karena ada kepentingan politik, kan begitu kan? Saya berharap yang mengutamakan bukan kepentingan golongan, tapi berharap bagaimana memajukan rakyat Sumatera Selatan. Itu Q-nya sebenarnya. Kuncinya di situ. Situ ya. Oke, sekarang saya ke Bung Benny. Bung Benny ini cukup akrab juga nih dengan Mawardi. Anggota DPR. Mantan anggota DPR dan teman juga Mawardi ya kan? Ini komunikasi ini pasti dapat info bocor-bocoran juga. Kita ingin dapat sedikit tentang bocoran. Ini gimana kelanjutan pasangan ini kira-kira? Dengan realita politik yang saat ini. Jadi kalau yang dikatakan Bang Karetri, sebangun dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Oh gitu ya, sebangun ya? Sebangun. Karena saya lihat memang politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Saya lihat. Dan selalu penuh dengan kepentingan, misteri. Pak Mawardi itu adalah Petarung. Selama dia 2 periode jadi bupati, saya 2 periode jadi anggota dewan, saya tak posisi. Bagaimana sikap Mawardi? Tapi ingat, yang namanya Gerindra itu, apabila sudah ada instruksi dari Prabowo, harus nyalon, harusnya nomor 1 dia. Seperti kejadian Aswari. Aswari dulu kan tidak mau seperti nomor 1. Saya dengar itu mau pasang dengan si Dodi Reza. Tapi instruksi partai. Karena instruksi ya? Partai ini main instruksi. Kalau begitu instruksi turun, bawah itu harus patuh. Nah, ini saya lihat kemungkinan bisa terjadi. Artinya saat ini pendukung Herman Deru Mawardi siap-siap untuk cerai. Ya, berpisah. Siap-siap untuk cerai. Saya lihat. Ya, kalau masalah keberanian. Realita politiknya seperti itu. Kalau masalah keberanian, Pak Mawardi berani. Berani mengambil sikap. Berani. Buktinya dia sekarang pindah ke Gerindra. Padahal dulu sebelumnya Partai Golkar. Pak Mawardi dia pindah ke Gerindra. Itu kan sikap. Dan dia di pusat sebagai anggota Dewan Pembina. Hebat itu. Anggota Dewan Pembina pajak tembus di pusat. Di Gerindra pusat. Main itu sebetulnya. Nah, saya pasti punya link yang kuat ya. Ada ininya. Ya. Ada apa begitu kan? Patron. Rencana ke depan patron politik. Saya rasa tapi kalau kejadian dia berpasangan, waktu saya pernah hadir di acara peresmian gedungnya Pak Mawardi yang di Jalan Poligon itu, gedung Geraha Limbersa, Herman Deru sudah mengomongkan lampu hijau. Saya nih katanya Pak Mawardi ada sebagai kakak saya. Artinya chemistry kami sudah ketemu. Nah, tapi mungkin, tentu juga tidak. Tapi dia ngomong ya, maunya sih dia berpasangan lagi. Tapi kan itu maunya orangnya. Tapi kalau partai sudah perintah, dia perlu perintah, kamu harus nomor 1, kamu harus misalnya dengan Herman Deru. Iya. Nggak bisa itu, harus jalan. Artinya siap-siap saja untuk cerai. Siap-siap untuk cerai. Oke, sekarang saya dengan Bung Roskan. Bung Roskan ini juga termasuk salah satu tim suksesnya Herman Deru dulu ya. Nah, kita ingin dengar bisik-bisik deh. Sebagai orang yang pernah di tim itu dulu dan cukup dekat juga dengan tim di Herman Deru. Bagaimana sebenarnya situasinya sebenarnya? Terima kasih Pak Ustadz. Kalau saya lihat dari kacamata saya lihat pertama Pak Herman Deru tidak begitu seperti orang mau caleg. Dia cukup tenang. Dia cukup tenang ya. Dia cukup tenang. Dia yakin.
Karena bapak-bapak juga seperti pada saya lihat apa yang telah dia buat selama 5 tahun ini sangat signifikan sekali. Dan berapa penghargaan nasional yang dia dapatkan. Dan mengenai yang namanya politik itu ya tidak ada menutup kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Kak Tarek dan Pak Beni bahwa kalau seandainya terjadi perceraian politik, terjadi perceraian politik, ada peta politik, ada perubahan, tidak memungkinkan. Tapi selama ini kita sangat lihat itu dalam hal mengenai keintimannya, dalam hal saling menghargai. Saya rasa saya yakin dan sangat yakin bahwa beliau tuh masih akan berpasangan. Tetap berpasangan. Itu keyakinan Bung Roska ya? Iya, saya yakin. Saya yakin itu ya. Nah, dan lagi juga seperti Pak Herman Deru juga nggak ada masa mereka yang mau akan maju itu dia langsung tancap gas, dia tenang aja. Bapak tahu. Karena dia merasa selama 5 tahun ini sudah berbuat. Iya, karena kita lihat aja sebalik waktu dia jadi bupati dulu, Pak. Jadi waktu bupati dulu dia itu sampai dia nggak punya partai, Pak. Tapi partai itu jeli melihat calon ini. Akhirnya dia bisa masuk. Oke. Dia lagi dengan sebelumnya. Pasangan lagi dengan pasangan lagi dengan partai. Dengan pasangan. Setahu saya pribadi, Pak Herman Deru tidak mau mengganti pasangan. Mengganti pasangan. Nah, cuman tapi kan ini kan realita politik. Realita politik. Kita artinya peta politiknya. Peta politiknya, karena peta politiknya berubah, tentu akan ada perubahan-perubahan. Tapi Pak Roska berharap pasangan ini tetap. Saya mengharap begitu, Pak. Tetap berpasangan. Karena saya pernah dengar juga beberapa media pernah mewawancari Pak Mawardi, tapi Mawardi tidak ada yang mengatakan bahwa dia masih sangat nyaman sangat ya. Nyaman sekali dengan Pak Herman Deru. Dari segi pimpinan, tapi di luar pimpinan dia menganggap saya ini sebagai kakaknya juga. Oke. Saya ke Bang Tarek. Bang, ini kan keyakinan Pak Roska bahwa ini akan tetap berpasangan. Nah, kita tahu selain Herman Deru juga ada calon yang muncul seperti saat ini yang lagi yang lagi giat-giat gencar-gencarnya nih. Itu Pak Heri Malindo, Bupati Pali. Nah, kalau Bang Tarek sendiri melihatnya ini sebagai sebagai usaha atau memang ini kalau lawan tarung Herman Deru nih kayaknya apple to apple cocok lah nih. Ya. Jadi kalau umpamanya nama-nama kan belum ada yang muncul. Ya. Tapi yang nampak saat ini yang lebih Heri Malindo. Ini katakanlah Herman Deru sama Pak Mawardi incumbent lah kan gitu. Ya. Bisa jadi meskipun peta politik berubah, mereka bisa berpasangan sepanjang ada dialog politik. Dialog politik dengan pimpinan partai politik pusat. Ya. Gitu kan. Dalam hal ini Pak Mawardi akan dialog dengan dengan Prabowo lah kan gitu. Sebagai ketua partai. Ketua partai. Gitu. Ada dialog politik yang memungkinkan itu bisa jadi tetap berpasangan. Karena kenapa? Kalau mereka berpasangan, dari hasil survei memang cukup kuat. Jadi artinya calon lain kalau masuk pun agak susah, agak berat. Kalau mereka berdua. Kenapa? Dari beberapa hasil survei seperti misal angka kemiskinan mampu ditekan kemudian stunting cepat mereka tangani gitu kan. Meskipun ini penyakit kurang gizi yang begitu melanda di seluruh Indonesia ya. Kemudian ekonomi kita naik ya. Hari ini 5,08% naik, lebih tinggi Sumatera Selatan ketimbang nasional. Nasional kita 4 berapa gitu kan, 4 persen gitu kan. Artinya ekonomi kita kan cukup maju di bawah Herman Deru sama Mawardi ya. Di lain sisi
masalah pengangguran juga sempat berkurang. Di sisi lain sektor pertanian cukup naik gitu kan. Nah ada beberapa kelebihan pasangan ini. Andai kata pasangan-pasangan lain yang akan menjadi kompetitornya, ini memerlukan kerja-kerja politik yang cukup tangguh ya. Artinya dia harus mampu melakukan kerja-kerja politik untuk meningkatkan elektabilitasnya kan, popularitas dengan elektabilitasnya kan. Kalau popularitasnya masih di bawah pasangan ini, ya tentu akan kalah. Tapi gini, Bang Tarek, ini juga ada suara-suara dari masyarakat itu bahwa dibanding dengan gubernur sebelumnya, itu sepertinya kalau untuk proyek-proyek mercusuar, itu sepertinya tidak tampak, dia bilang. Artinya, sepertinya berjalan di tempat. Nah, Heri Amalindo ini kan dipersepsikan masyarakat itu bagian dari gubernur terdahulu, dukungan dari keluarganya. Nah, apakah ini bisa menjadi kuda hitam juga nih, pesaing juga nih, karena para pendukung gubernur sebelumnya juga banyak juga kan, kayak gitu. Artinya bisa tidak ini disandingkan sehingga akan memberikan perlawan juga yang tangguh. Kenapa? Karena berkaca tadi, ada yang menganggap kok pembangunan biasa-biasa saja nih. Meskipun secara statistik yang Bang Tarek katakan tadi, ada peningkatan-peningkatan di beberapa sektor. Itu fakta ya, di beberapa sektor. Tetapi ada juga yang mempertanyakan itu. Nah, bagaimana menurut pandangan Bang Tarek? Agak berbeda Alex sebagai tokoh ya. Waktu itu dengan Heri Amalindo jauh kualitasnya. Oh, kualitasnya jauh. Tidak bisa di-apple-kan ya? Tidak bisa gitu kan. Alex pada saat itu mendesain program-program sebelum masuk ke provinsi, itu dia sudah mendesain program-programnya diubah waktu itu kan, dengan kesehatan gratis, sekolah gratis kan begitu kan. Nah, apakah kan masih pimpinannya. Oke. Bangunan konsep inilah yang dibawa ke provinsi kan, untuk disebarkan kan. Apakah itu tidak dilakukan oleh Heri Amalindo? Dia kan Bupati Bali nih. Ya agak sulit, bisa diambil kembali konsep itu, tetapi konsep itu ya agak-agak berbenturan dengan persoalan-persoalan di kota maupun di provinsi, di kabupaten. Itu kan harus ditanggung renteng. Jadi konsep gratis itu kan provinsi berapa, bisa berapa persen, kemudian kekurangan-kekurangan itu dibebankan pada kota sama kabupaten kan gitu kan. Nah, kalau Pak elit yang di kabupaten berbeda partai, kan kemarin terjadi kan ketika Edi Santana sebagai wali kota, Alex sebagai gubernur, kan ada perbedaan kebijakan kan dalam konteks kesehatan gratis dengan sekolah gratis. Jadi itu hanya mungkin jika kepala-kepala daerah itu satu warna partainya. Tapi kalau banyak pelangi, agak sulit menjalankan itu. Karena harus tanggung renteng. Tanggung renteng itu ya. Kan gitu kan. Nah, itu satu ada persoalannya. Kemudian isu tentang kesehatan gratis juga bukan hal yang baru lagi kan. Kalau umpamanya mau dibawa dari Amalindo kan. Sekarang harus dicari dengan program-program yang lebih mampu katakan yang lebih populis, kemudian lebih mampu menggeret menjadi ini suara ya. Nah, program-program apa? Kalau itu masih dibawa, saya kira agak sulit masih pertarungan ke depan. Tapi kan ini sudah menjadi brand mark ya. Artinya sudah menjadi bahasanya? Sudah melekat di masyarakat bahwa gubernur sebelumnya itu ada dengan program kesehatan gratis, ada pendidikan gratis. Nah, ketika Herman Deru dengan Mawardi Yahya ini kan tidak muncul, sehingga masyarakat yang lalu itu membanding-bandingkan. Nah, ini tergambarkan tidak dengan program yang ditawarkan oleh begini, itu Heri Amalindo itu. Program itu sebenarnya sangat program politis. Saya ini berada di dalam, waktu itu tahu persis gitu. Jadi anggaran itu kalau mau dibikin untuk sekolah gratis, dari mulai SD sampai ke SMA misalnya, itu anggarannya nggak mencukupi. SMA-nya nggak mencukupi, kecuali tanggung renteng tadi. Tanggung renteng tadi semua kabupaten, dengan kabupaten kota. Kabupaten dengan wali kota maupun bupati gitu kan. Tapi kalau untuk kepentingan rakyat, kenapa
Yang lain-lain. Kadang warna bendera politik kadang-kadang mempengaruhi kebijakan. Ego politik juga mempengaruhi. Betul. Nah, yang kita harapkan sebenarnya ya dari apa? Kesehatan juga demikian ya. Apa nama tuh yang dilakukan hanya apa ya? Perwakilan representatif. Misal kita mampu misal 1.000 orang yang kita anuin. Tidak mungkin keseluruhan. Karena anggaran terbatas. Anggaran terbatas. Nah, jadi kalau itu mau berjalan konsepnya ya tanggung renteng. Tanggung renteng ya. Tanggung renteng. Sehingga itu bisa berjalan mulus gitu kan. Itu pun dengan catatan jika punya kesadaran bersama untuk memajukan warganya. Dalam pendidikan. Kan gitu kan. Tapi untuk sebagai sebuah jualan politik sah-sah saja dong. Sah aja, makanya gue bilang tadi itu dekat-dekat dengan kepentingan politik. Kepentingan politik, ya. Oke. Ini Bung Beni, ini Ormas Bung Baja ini kan juga seharusnya sudah juga punya calon-calon dong. Ada kriteria-kriterianya seperti apa sih? Masuk kan nih kriteria yang ada yang kita sebut tadi ini. Ini penting juga nih. Pasti ada teropongan sudah kan? Yang jelas. Visi Bung Baja kan jelas tuh, bela ulama, agama, bangsa dan negara. Kalau di luar itu calonnya barangkali agak ditolak juga kali itu ya. Kita sampai sekarang masih tetap independen. Independen ya. Belum menentukan. Karena calon-calon ini baru 3 kata. Tapi belum mantap loh, resmi lah. Jadi setelah kita dulu. Setelah Pilpres KPU nanti ya. Nah, itu baru ketahuan. Di KPU. Dan juga 10 saya. Tapi kalau sebagai untuk penjajakan boleh dong. Penjajakan bisa saja kita misalnya ngobrol dengan calon agar tahu visinya nanti ke depan ya. Akan kita lakukan itu. Kita tidak mau juga beli kucing dalam karung. Oke. Kita juga si gubernur ini tetap kita pengenkan pro rakyat. Tidak mau kita gubernur yang tangan besi. Kita terproyek sesuai dengan Bung Baja ini ada bela agama, ulama, dengan ulama juga harusnya kepala daerah itu dekat. Karena ulama itu tempat dia minta nasihat. Ulama Umaro lah ya. Ulama Umaro itu seyogi aja Umaro itu mendatangi ulama. Bukan ulama mendatangi Umaro. Yang terjadi sebaliknya. Nah ini saya maunya Umaro mendatangi ulama. Kalau insya Allah nasihat ulama itu ulama yang benar ya. Kalau bagi untuk kebaikan masyarakat. Oke. Nih closing statement nih, Bung Roska. Ya. Bagaimana dengan pemilihan gubernur kita nanti? Ya, saya pendapat saja dengan kedua teman saya. Tapi menurut kacamata saya, kita tuh menginginkan pimpinan kita ini orang yang dekat dari bawah sampai ke atas, Pak. Jadi Bapak tahu sendiri bagaimana pengalaman dari Pak Herman Deru ya. Itu waktu dia jadi bupati itu dari bawah sampai ke ini sangat dekat sekali. Sangat dekat ya. Dan kita lihat aja pada waktu dia menjabat sebagai gubernur. Saya pernah ikut juga ikut rombongan untuk setiap Jumat dia selalu berganti-ganti tempat, Pak. Jadi bahkan dengan ulama dan ormas-ormas Muslim beliau sangat dekat. Sangat dekat. Jadi ya tentunya jangan sampai seperti salah satu mau calon selama ini nggak ada kedengaran bahwa dia begini dekat gini, setelah mau calon dia dekat. Maka Pak Herman Deru dia soal dia menjabat ada PJ, dia tenang aja, karena dia masyarakat Sumsel itu sudah tahu apa yang dia perbuat. Ya tentunya namanya manusia ada apa tidak sempurna, tapi ya ada kelebihan ada kekurangan. Tetapi, kalau mudaratnya sedikit, ya kenapa tidak, enggak ya? Saya lihat memang dia pantas untuk yang kedua kali. Yang kedua kali, oke. Bang Tare, closing statement-nya. Ya, saya kira kita berharap di dalam pilkada lah ya, para aktor-aktornya tetap mengacu pada kepentingan rakyat. Kedua, menjalankan mandat konstitusi. Ya.
bagaimana mencerdaskan, kemudian mensejahterakan kan. Ada dua kata kunci itu kan sebenarnya yang menjadi tugas dari kepala daerah. Nah, kita berharap siapapun nanti ya, andai kata nanti juga incumbent ini kembali memimpin, tetap dia harus membawa pesan yang ada di dalam konstitusi, yaitu bagaimana mencerdaskan masyarakat Sumatera Selatan, kemudian juga bagaimana mensejahterakan masyarakat Sumatera Selatan. Di lain sisi kita berharap proses demokrasi nanti elektoral, kita berharap itu prosesnya berjalan dengan jujur dan adil. Tidak ada kecurangan-kecurangan. Juga kita berharap para pejabat gubernur yang hari ini dia menjalankan memang mandat sebagai pejabat, bukan titipan pusat untuk mengendalikan kepentingan-kepentingan politik di daerah. Nah, itu yang pesan kita kan. Sebab kalau umpamanya pejabat di daerah ini yang kemudian membawa misi-misi kepentingan-kepentingan politik, itu akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Dengan kata lain, pada akhirnya untuk tujuan untuk mencerdaskan masyarakat di Sumatera Selatan, mensejahterakan masyarakat Sumatera itu menjadi terabaikan. Jadi kita perlu juga mengingatkan para pejabat baik di gubernur, di kota, kabupaten, hendaknya kembali kepada prinsip-prinsip di dalam konstitusi, bukan kepentingan kekuasaan. Itu yang kita ingatkan kan, agar tidak terjadi konflik-konflik, agar tidak terjadi tudingan-tudingan bahwa mereka adalah bagian dari kekuasaan. Kekuasaan itu. Itu kenapa? Itu akan mencederai proses-proses demokrasi di tingkat lokal. Jadi kita berharap seluruh elit politik di tingkat lokal di Sumatera Selatan, kita berharap dia mampu mendorong kemajuan proses demokrasi di tingkat lokal. Itu yang penting pesan kita kepada elit politik maupun pejabat yang sedang menjabat di provinsi maupun di kabupaten kota. Dia adalah bagian dari pejabat yang diberi amanah untuk menuju kepada bagaimana mencerdaskan masyarakat Sumatera Selatan, bagaimana mensejahterakan masyarakat Sumatera Selatan. Termasuklah elit-elit nanti, baik itu gubernur, wali kota, bupati, kembali kepada tuntutan atau mandat di konstitusi. Saya kira itu ukuran-ukurannya. Luar biasa. Bung Beni, closing statement-nya. Saya berharap partai politik itu harus melahirkan kader yang siap untuk bertarung sebagai kepala daerah. Saya lihat partai politik seperti pemilihan presiden, calon-calon. Saya anggap partai politik kader ini melahirkan kader yang untuk siap bertarung kan tidak terjadi. Seperti yang terjadi cuma Gerindra ketua partainya loh. Nah, kalau untuk tingkat lokal? Kalau tingkat lokal itu juga belum melihat itu. Nah, kalau sekarang jelas kan kalau Pak Mahdi artinya kader dari Gerindra. Herman dulu kader dari Nasdem. Nah, kalau Herman dulu saya tahu kader dari mana. Atau kalau misalnya di Santana jelas dari Gerindra. Nah, saya harapkan partai-partai yang lain harus balik kader yang siap bertarung. Oke. Karena partai itu tujuannya kekuasaan. Misalnya kalau dibilang partainya yang tidak kekuasaan ujung-ujungnya. Saya berharap partai tembus harus melahirkan kader yang siap bertarung dalam pilkada baik tingkat provinsi, kabupaten, kota. Oke. Luar biasa pemikiran para tokoh-tokoh kita ini. Mudah-mudahan ini nanti menjadi guidance rakyat Sumatera Selatan dalam memilih pemimpinnya 2024 nanti. Karena salah memilih akan mempengaruhi kehidupannya selama 5 tahun itu. Saya Dasril. Saya Oscar. Saya Tari Nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.